Anda pernah mikir nggak sih, apa hubungannya harga bensin yang tiba-tiba meroket di pom bensin dekat rumah Anda sama ancaman perang terbuka di perairan Timur Tengah? Iya, dan ditambah lagi gimana kalau dua hal itu ternyata nyambung ke dokumen rahasia dari skandal Jeffrey Epstein. Kedengerannya kayak tiga hal yang sama sekali nggak ada hubungannya ya. Tapi kalau Anda mikir gitu, materi sumber kita hari ini bakal benar-benar ngubah cara pandang Anda sepenuhnya. Benar banget. Dan ini bukan cuma klaim yang dilebih-lebihkan. Waktu kita mulai narik garis dari peristiwa-peristiwa global ini, batas antara kebijakan luar negeri, urusan dapur Anda, dan skandal domestik, itu ternyata sangat amat tipis. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita untuk Anda yang lagi dengerin. Hari ini, misi kita adalah ngurai sebuah jaring informasi yang, jujur aja, luar biasa padat. Padat dan cukup bikin merinding ya. Ya, benar. Jadi, kita bakal ngebedah transkrip wawancara dari saluran YouTube The Trump Report. Di situ secara khusus nampilin analisis yang dalam banget dari seorang jurnalis peraih Pulitzer, David K. Johnston. Nah, dari sini kita bakal lihat gimana kekacauan geopolitik itu nggak terjadi begitu aja, tapi berpotensi punya motif yang jauh lebih gelap di baliknya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke inti dokumennya, ada satu hal yang krusial banget buat disampaikan ke Anda. Ya, kita butuh semacam peringatan netralitas di sini. Tepat. Jadi, materi sumber yang jadi fokus kita hari ini tuh banyak memuat pernyataan dan analisis yang sangat bermuatan politis dari berbagai sisi. Kita harus tegaskan dari awal kalau kita di sini sama sekali nggak memihak. Nggak ada sayap kiri, sayap kanan, atau apapun di antaranya. Benar. Kita juga nggak lagi mendukung opini di dalam sumber tersebut. Tujuan sesi kita ini murni objektif. Kita cuma melaporkan, nyintesis, dan ngebedah informasi dari materi aslinya aja. Tujuannya biar Anda bisa lihat gambaran besarnya tanpa filter bias. Peran kita murni analitis ya. Kayak kita lagi bongkar mesin, terus ngelihat gimana roda gigi informasi ini muter menurut sumbernya. Oke, mari kita bedah ini. Bagian pertama dari dokumen ini langsung nyorot ke krisis luar negeri yang paling mendesak. Status ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran. Dan di situ ada manuver yang jujur aja lumayan bikin bingung. Iya, membingungkan banget. Sumber kita maparin kalau Presiden Trump, yang beberapa hari sebelumnya secara terbuka ngancam bakal ngebom Iran, tiba-tiba dalam waktu semalam malah memperpanjang gencatan senjata. Putar balik yang sangat ekstrim. Banget. Tapi pas saya baca transkripnya lebih lanjut, ini yang bikin saya ngernyitin dahi. Gencatan senjatanya kayaknya cuma formalitas aja kan? Emang iya, di atas kertas sih dibilangnya gencatan senjata, tapi realitas di lapangan ceritanya sama sekali beda. Itu dasarnya cuma ada di siaran pers doang. Soalnya fakta kuncinya gini, cuma dalam hitungan jam setelah gencatan senjata itu diumumin, pasukan Iran malah dilaporkan nembaki kapal komersial di Selat Hormuz. Dan di saat yang sama, AS tetap menahan blokade angkatan lautnya secara penuh. Kan aneh, ini tuh seolah-olah Anda lagi main video game, terus Anda nekan tombol pause, tapi entah gimana musuh Anda masih bisa terus nembakin karakter Anda. Analogi yang pas banget. Iya kan? Bukan ini sebenarnya taktik tawar-menawar yang ekstrim banget, semacam pura-pura mundur buat nekan lawan secara ekonomi. Jika konvensional mungkin mikirnya ke sana. Banyak yang suka nyebut ini kayak strategi catur 4 dimensi gitu. Nyatanya? Nyatanya, hal yang paling menarik dari analisis David K. Johnston di sini adalah dia membantah total asumsi itu. Dia ngutip analis Denis Citrinovich. Oke, apa kata Citrinovich? Dia ngejelasin kalau sebenarnya nggak ada cetak biru atau grand strategi sama sekali di balik ini. Trump dinilai bertindak sangat impulsif. Kayak ngerakit pesawat pas pesawatnya udah terbang. Wah, jadi bukan taktik yang dihitung matang, tapi murni reaksi sesaat gitu ya? Betul. Dan parahnya, konsekuensi dari nggak adanya strategi jangka panjang ini adalah Iran justru yang pegang kendali sekarang. Di atas angin mereka ya? Iya. Dokumen kita ngaris bawahi laporan intelijen Pentagon yang nyebut kalau Iran punya ribuan rudal dan drone tambahan yang siap dipakai. Padahal pejabat AS bilangnya senjata Iran udah menipis kan? Nah, itu dia kontradiksinya. Johnson juga nyorot satu hal lagi, ada peluang emas yang dibuang sia-sia di bulan Februari. Peluang kesepakatan? Iya, ada tawaran kesepakatan yang jauh lebih nguntungin daripada kesepakatan era Obama tahun 2015.
Bahkan mencakup undangan buat perusahaan minyak Amerika buat ngembangin ladang minyak di sana. Tapi sayangnya, peluang itu dibuang gitu aja. Astaga. Jadi alih-alih kesepakatan untung, kita malah dapat eskalasi tanpa ujung, blokade laut di satu sisi, penyitaan kapal di sisi lain. Benar. Oke, tapi dengerin manuver militer level elite gini, jujur aja nih, buat saya dan mungkin Anda yang lagi dengerin, ini kerasa agak abstrak. Maksudnya, ini perang di perairan yang jaraknya ribuan mil, kan? Kelihatannya emang jauh, tapi efeknya nggak sejauh itu. Nah, ini dia sumber kita nulis transisi klaim yang sempat bikin saya nelan ludah. Ini bukan sekedar urusan jenderal main peta militer, tapi ini soal harga di kasir swalayan Anda besok pagi. Dan ini ngebawa kita langsung ke guncangan rantai pasokan global. Setiap tembakan di Selat Hormuz itu punya gema langsung ke dalam dompet kita. Disinilah bagian yang sangat menarik. Sekaligus meresahkan sih. Sumber kita ngebongkar fenomena aneh di pasar minyak global. Soal kesenjangan harga itu ya? Iya, ada gap yang ngeri banget antara harga minyak di kertas kontrak sama harga pengiriman nyatanya. Anda mungkin dengar di berita harga minyak sekitar $100 per barel. Tapi pas beneran dikirim harganya melonjak kan? Melonjak jadi $130 sampai $150 per barel. Kesenjangannya 50%. Padahal normalnya selisih ini cuma $1 atau $2 aja. Kok bisa perbedaan fisiknya sedrastis itu? Kalau itu murni soal risiko dan logistik maritim. Gini, pas kapal tanker minyak harus lewat zona konflik aktif kayak Selat Hormuz di mana rudal bisa berterbangan kapan aja, asuransi maritim itu bakal naikin premi mereka gila-gilaan. Oh, premi resiko perangnya. Tepat. Belum lagi, awak kapalnya pasti nuntut bayaran bahaya yang lebih tinggi. Dan kadang kapalnya harus ambil rute memutar yang bikin perjalanan berminggu-minggu lebih lama. Berarti semua biaya operasional tambahan itu langsung dibebankan ke harga per barelnya dong? Bener banget. Dan itu langsung mencekik negara-negara yang nggak punya bantalan ekonomi kuat. Dokumen ini nggak sih contoh spesifik loh. Negara kayak Sri Lanka, mereka terpaksa nelan pil pahit dan nerima pengiriman minyak dengan harga $248 per barel. Wah, ekonomi negara manapun bakal hancur kalau angkanya segitu. Dolar per galon padahal janjinya $2. Dan harga solar naik sampai 50%. Nah, kenaikan harga solar itu sebenarnya metrik yang paling bahaya. Oh ya, kenapa solar? Karena solar itu urat nadinya industri logistik, truk barang, kapal kargo, kereta api industri, semuanya jalan pakai solar. Kalau solarnya naik 50%, otomatis harga setiap barang di rak supermarket Anda juga bakal ikut naik. Masuk akal, tapi tunggu deh, dokumen ini bilangnya melangkah lebih jauh dari sekedar minyak kan? Ada peringatan soal potensi kelaparan massal. Iya, ada. Bentar, lompatannya lumayan ekstrim nih. Dari ketegangan di Selat Hormuz kok tiba-tiba ke ancaman kelaparan global. Gimana mekanismenya menurut Johnston? Oke, mari kita urai. Karena efek dominonya dijelasin detail banget sama Johnston. Selat Hormuz itu bukan cuma jalur pipa minyak, tapi juga urat nadi buat distribusi pupuk global. Oh, pupuk lewat sana juga? Benar. Kalau blokade militer bikin rute itu ditutup atau terlalu mahal buat dilewati, ekspor pupuk bakal terperangkap. Nggak ada pupuk, berarti petani di seluruh dunia nggak bisa nyeburin tanah mereka. Dan hasil panen langsung anjlok. Tepat. Dalam satu siklus musim tanam aja, panen global bisa hancur. Penurunan pasokan pangan ini yang bakal memicu lonjakan harga makanan dan berujung pada bencana kelaparan di wilayah rentan. Wah, ini benar-benar efek domino yang mengerikan ya. Kapal pupuk tertahan, panen hancur, kelaparan, dan sumber ini juga nyebutin ancaman lainnya. Seperti kelangkaan bahan bakar penerbangan. Iya, katanya bisa bikin armada penerbangan komersial lumpuh di bandara dalam 60-90 hari, ditambah lagi ancaman gagal bayar utang massal secara global. Nggak heran kalau aliansi internasional mulai goyah. Pastilah, negara-negara sekutu kan bisa baca situasinya. Di dokumen dicatat kalau negara Eropa kayak Inggris, Italia, Jerman, Prancis sekarang cuma ngasih pernyataan diplomatis doang. Mereka nggak mau terlibat secara operasional. Bahkan Kanada juga mulai narik diri ya, padahal mereka tetangga paling dekat secara ekonomi dan geografis. Betul. Kanada mulai ngebangun kemandirian ekonomi. Mereka nggak mau ikut terseret ke dasar laut gara-gara pusaran kebijakan luar negeri AS ini. Itu memunculkan satu pertanyaan besar di kepala saya nih. Kalau sebuah administrasi lagi ngadepin sekutu yang menjauh, ancaman resesi sedahsyat itu terus warganya juga marah gara-gara biaya hidup, gimana caranya seorang pemimpin bisa mertahanin basis pendukung intinya di dalam negeri? Kalau dari data di sumber kita, jawabannya lugas. Dia gagal mempertahankannya.
tembok dukungan domestik itu mulai runtuh. Angka-angkanya emang nggak bisa bohong sih, mengutip jajak pendapat Reuters Ipsos di dokumen itu, tingkat persetujuan publik terhadap Trump merosot tajam ke angka 32%. Cuma sepertiga populasi. Iya, bayangin aja, terus khusus soal penanganan isu Iran, angkanya lebih parah, cuma 24%. Dan pukulan telaknya itu di isu ekonomi, yang biasanya jadi nilai juan utama dia, tingkat ketidaksetujuannya nyampe 63%. Johnson juga ngebongkar klaim superioritas ekonomi pakai metrik lapangan kerja. Di laporan itu disebutin kalau dalam 12 bulan pertama masa jabatan keduanya, penciptaan lapangan kerja itu lebih buruk dari rata-rata tahunan Obama. Bahkan pas Obama lagi susah payah mulihin ekonomi setelah resesi hebat itu. Ya, lebih buruk dari itu. Tapi jujur aja, yang paling bikin saya kaget itu bukan sekedar angka jajak pendapat. Angka kan bisa naik turun. Yang gila itu pembelotan dari dalam barisan meganya sendiri. Ini bukan sekedar politisi moderat yang pindah haluan ya. Sama sekali bukan. Kita ngomongin megafon utama dari sayap kanan. Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones, sampai Marjorie Taylor Greene atau MTG, semuanya berbalik ngelawan dia secara terbuka. Buat yang ngikutin politik domestik AS, fenomena Tucker Carlson ngeritik Trump itu kayak bumi tiba-tiba hilang gravitasi. Bener banget. Ini pergeseran tektonik. Dan sumber kita nyediain satu anekdot spesifik yang nyorot banget kenapa pembelotan ini bisa terjadi. Berakar pada hilangnya sesuatu yang sangat manusiawi, empati. Ya, ini soal ceritanya Buckley Carlson, adik dari Tucker Carlson yang kebetulan juga mantan penulis pidatonya Trump. Dia dengar keluhan dari MTJ. Gimana persisnya ceritanya? Jadi MTJ itu nekan presiden soal retorikanya yang bikin anak MTJ dapat ancaman pembunuhan. Respons Trump? Alih-alih simpati, dia dengan dingin malah nyalahin MTJ atas ancaman itu. Nggak ada simpati sama sekali buat nyawa seorang anak. Dan Buckley Carlson reaksinya gimana? Buckley dengar itu dan reaksinya cuma satu kata. Menjijikan. Wajar. Pas loyalis sadar pengabdian mereka cuma satu arah, dan keselamatan keluarga mereka nggak ada harganya di mata pimpinan, itu pasti jadi titik balik yang fatal. Tapi ini yang bikin saya benar-benar bingung. Kalau ekonominya memburuk, dukungan hancur di angka 32%, segitu terdekat memberontak, kenapa retorika dari atas justru kelihatan makin kacau dan kontradiktif? Harusnya pas krisis, pesannya lebih solid kan? Harusnya gitu. Tapi dengerin deh bukti dari transkrip ini. Di hari yang sama, cuma selisih beberapa jam, Trump bilang ke CNN, kita tidak punya banyak waktu soal Iran. Terus beberapa jam kemudian di CNN dia bilang kita punya semua waktu di dunia. Bertolak belakang 180 derajat. Gimana ceritanya seseorang bisa ngucapin dua realitas yang berlawanan di hari yang sama di TV nasional? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting soal kapasitas. Kalau kita nyari strategi politik rahasia di balik itu, kita nggak bakal nemu. Johnston merujuk ke penilaian dari komunitas medis soal kapasitas pembuat keputusan ini. Ada diagnosis medisnya. Kan kalau orang lupa naruh kunci atau lupa nama, apa hubungannya sama kebijakan luar negeri yang pelin-pelan gini? Bedanya di sini fundamental. Lobus frontal itu pusat komando otak kita. Tempatnya fungsi eksekutif, kontrol impuls, dan kemampuan ngerangkai logika sebab akibat. Oke, jadi kalau area ini rusak, Penderitanya bukan sekedar hilang memori. Mereka kehilangan kemampuan buat mertahanin narasi yang konsisten. Secara impulsif, mereka bakal ngerevisi realitas detik itu juga demi ngelintungin citra diri mereka. oh pantesan. Iya, buat mereka, kebenaran itu ya apapun yang bikin mereka kelihatan memegang kendali saat itu juga. Kalau narasinya mulai nyudutin, dia bakal nulis ulang ceritanya tanpa peduli apa yang dia omongin 5 menit sebelumnya. Saya paham. Ini persis kayak sutradara amatir yang terus-terusan mengubah naskah di tengah syuting gara-gara nggak suka adegannya. Terus pas kekacauan ini berbuah petaka kayak inflasi, dia pasti butuh kambing hitam dong. Tepat banget. Proyeksi kesalahan adalah mekanisme pertahanan utamanya. Dokumen ini nyebut Pete Hegseth dari Pentagon sebagai kandidat kuat yang disiapin jadi kambing hitam buat semua miskalkulasi ini. Wah, oke, mari kita mundur dikit dan lihat gambaran lengkapnya. Kita punya manuver militer impulsif, ancaman pasokan pangan global, retorika yang terindikasi masalah klinis, dan runtuhnya dukungan. Kayak lihat mobil ngebut ke arah jurang, tapi supirnya malah sibuk ganti saluran radio. Nah, pertanyaannya, apa ini murni karena inkompetensi? Atau kayak yang disinggung sumber kita, apa ada rahasia domestik yang lebih gelap, yang bikin kekacauan ini sebenarnya menguntungkan sebagai alat pengalih perhatian?
Disinilah kita sampai ke kesimpulan paling meledak dari analisis Johnston. Rentetan kekacauan ini sangat mungkin bukan cuma gara-gara masalah kognitif, tapi sebuah tabir asap yang disengaja. Jadi apa arti dari semua ini? Sumber kita ngebawa klaim dari Marjorie Taylor Greene soal titik buta dari semua krisis ini, yaitu skandal file Epstein. Ini benar-benar klaim yang menjungkir balikan semua narasi. Biar saya perjelas buat Anda yang dengerin. MTG menuduh dengan gamblang kalau Trump secara pribadi memblokir perilisan dokumen file Epstein itu. Bukan sekedar birokrasi intelijen yang lelet ya? Bukan. Menurut MTG, Trump langsung yang melarang keras Pam Bondi buat merilis dokumennya. Dan alasannya, MTG ngutip omongan Trump yang takut teman-temannya di Mar-a-Lago bakal terluka kalau file itu dibongkar. Kontradiksi moral yang ditunjukin di sini benar-benar bikin miris. Di satu sisi, kita ngomongin tragedi pelecehan dan eksploitasi seksual yang korbannya nyampe 1.200 wanita muda. 1.200 nyawa yang dihancurin. Dan di depan publik, retorikanya nyebut skandal ini cuma hoaks Demokrat. Tapi di ruang belakang yang gelap, Jaksa Agung sementaranya mati-matian rekan dokumen itu biar kebenarannya nggak pernah terungkap. Nah, yang bikin tambah aneh, dokumen kita juga nyatet fakta menarik dari MTG. Dia yang kita tahu politikus sayap kanan keras, justru secara terbuka membebaskan Hillary Clinton dari pusaran Epstein ini. Betul. MTG menyatakan di bawah sumpah nggak ada bukti sama sekali kalau Hillary pernah ke pulau itu. Gila kan? Pas saya baca bagian konklusinya Johnston ini, saya langsung kepikiran trik pesulap amatir. Bayangin ada pesulap yang nyalain kembang api raksasa yang super berisik di sisi kiri panggung. Buat apa? Buat narik perhatian kan? Bener. Bukan buat atraksi, tapi murni biar penonton pada nengok ledakan itu. Biar mereka nggak lihat tangan asistennya yang lagi sibuk nyembunyiin kebenaran di sisi kanan panggung yang gelap. Analogi yang pas. Kembang apinya itu, ya, kapal yang ditembaki di Hormuz, harga bensin yang selangit, dan ancaman perang. Sementara yang disembunyiin di dalam laci gelap, itu file Epstein. Analogi pesulam itu benar-benar ngerangkum tesis Johnston. Eskalasi sama Iran dan krisis ekonomi itu sangat mungkin dibiarin memburuk atau bahkan sengaja diciptain buat pengalih perhatian massal. Karena kalau publik lihat isi file Epstein itu, risikonya terlalu besar ya. Itu ancaman eksistensial. Skandal selevel itu bisa ngakhiri karir politik siapapun secara permanen. Dengan terus memelihara krisis di luar negeri, dia mastiin kemarahan publik selalu terarah keluar. Nggak ada yang sempat ngecek laci rahasianya. Dagangan di Selat Hormuz, ngitung kerugian harga bensin Anda yang meroket, dan berujung ke upaya putus asa buat nutupin daftar nama pelaku pelecehan. Keputusan soal perang dan damai di Timur Tengah ternyata nggak berdiri sendiri. Bener banget, kebijakan militer yang ceroboh itu bisa jadi punya garis lurus sama harga bahan makanan Anda besok pagi. Dan ironisnya, ini semua terhubung sama kebutuhan politik buat nutupin dosa-dosa masa lalu dari para elit. Itulah kenapa membedah transkrip kayak gini tuh penting banget. Ini ngelatih kita buat nggak nelan berita mentah-mentah atau ngelihatnya sepotong-sepotong. Ya, kalau Anda lihat berita kapal dicegat atau harga barang naik, selalu tanya, apa narasi besar di balik layar ini? Kebijakan nuklir sama isi dompet Anda itu sering kali dikendaliin sama tuas manipulasi yang sama. Jangan sampai kita cuma fokus ke kembang apinya aja. Tepat. Menghadapi luapan informasi ini, penting buat Anda untuk selalu waspada. Dan ini ninggalin satu pemikiran provokatif terakhir buat Anda renungkan. Apa itu? Kalau ketegangan perang yang ngancam nyawa jutaan orang, dan ancaman krisis ekonomi yang bisa nyapu habis tabungan hidup warga biasa, ternyata benar-benar cuma dipakai sebagai alat politik buat nutupin elit dari skandal pelecehan. Lalu, krisis berskala besar apalagi di masa depan yang sebenarnya cuma rekayasa buat mengalihkan pandangan kita dari kebenaran? Seberapa jauh sebuah negara bisa disandara sama rahasia pribadi pemimpinnya? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita berikutnya.